Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan kembali beri kesempatan kepada kita untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur buat hadirat-Mu saat ini Tuhan, buat sukacita-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan pada setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami berobat saudara-saudara kami dimanapun saat ini mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua, anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Sungguh nyata kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus sungguh baik dan teramat baik. Mari kita datang menyembah Tuhan pagi ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Pada hari-hari ini Tuhan, apa yang kami alami ya Tuhan, keadaan yang terjadi ya Tuhan, itu semua tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa sempurna bagi kami ya Tuhan. Bapa, kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau yang tetap melindungi kami ya Tuhan, menyertai kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga ya Tuhan, ketenangan jiwa kami, kedamaian hati kami, semuanya itu kami dapatkan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu mengiringi setiap langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dan teramat baik ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau kembali memuji Engkau Tuhan, bersuka cita dengan penuh semangat untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama katakan, amin. Yesus sungguh baik, Dia teramat baik bagi kita. Mari kita bawa pujian kita ke hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari bersama kita katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari kita puji kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan. Dialah sumber pengharapan kita dan sumber kedamaian dalam hidup kita. Mari kita angkat suara kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia dan waktu-Mu selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau
sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami serahkan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu supaya firman yang kami dengar kami mengerti, tertanam di dalam hati kami, dan yang terutama supaya firman itu berbuah ketika kami memutuskan sesuatu berdasarkan firman Tuhan, ketika kami melakukan sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah melihat langsung, saya pernah juga melihat melalui sosial media pencuri yang ketangkap. Pernah di sebelah rumah saya terjadi pencurian dan pencuri itu tertangkap.
Dan kemudian beberapa orang memukul pencuri itu. Apa yang terjadi? Saya melihat wajahnya sangat ketakutan. Oh ya, saya belum pernah memukul pencuri sampai hari ini. Dan saya tidak mau memukul pencuri karena itu adalah bagian main hakim sendiri. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Karena penghakiman adalah bagian Tuhan. Begitu kira-kira ya. Nah, pencuri yang tertangkap itu, sekali lagi saya melihat wajahnya sangat ketakutan. Dan terlihat sekali dia benar-benar menyesal. Gak tahu apakah itu acting atau apa, tapi dari wajahnya dia terlihat benar-benar menyesal dan dia benar-benar ketakutan. Mungkin bagi saya yang terutama adalah karena dia takut akan terus dipukuli. Bahkan yang kita tahu ya, sekarang ini manusia semakin kejam, semakin sadis. Orang gak segan-segan melukai, orang gak segan-segan melakukan hal-hal yang sangat keji sehingga main hakim sendiri itu menimbulkan kematian. Gak sedikit saya dengar kabar pencuri yang tertangkap itu, pencopet misalnya, dihakimi sampai mati. Nah saudaraku, harusnya kesungguhan kita sebagai anak-anak Tuhan menyesali dosa-dosa yang kita lakukan adalah seperti itu. Kenapa? Harusnya kita takut. Tapi banyak kita nggak sadar, orang Kristen banyak yang nggak sadar bahwa hidup di dalam dosa, terikat oleh kuasa dosa, itu sangat menyakitkan. Bukan hanya saat ini di dunia, tapi terlebih lagi nanti ketika hidup di kekekalan. Karena tempat orang-orang berdosa, tempat orang yang hidupnya di dalam dosa adalah neraka. Dan di situ adalah siksaan yang tidak bisa kita gambarkan di dunia ini. Luar biasa sakitnya. Tapi kenapa banyak orang Kristen sulit terlepas dari dosa? Karena itu mereka gak sadar sakitnya hidup di dalam dosa. Dan juga banyak orang Kristen tidak memandang dosa seperti Allah memandang dosa. Bagi orang Kristen, karena pengaruh dunia ini, melakukan dosa itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena orang lain juga melakukannya gitu. Gak apa-apa lah. Orang Kristen banyak yang kompromi. Tapi percayalah, bagi Tuhan, dosa kita itu sangat menjijikkan. Anda tahu kata jijik ya? Sesuatu yang kotor, yang menjijikkan lah. Dalam pandangan Allah, dosa-dosa kita itu sangat menjijikkan. Tapi dalam pandangan manusia, terutama manusia-manusia duniawi ini, itu adalah hal biasa. Sehingga orang Kristen yang terkontaminasi pengaruh dunia ini, pengaruh orang-orang dunia ini, tidak memandang dosa itu adalah sebuah kejijikan. Kalau baju saya kena sesuatu yang menjijikkan, maaf misalnya kotoran burung, saya bukan hanya membersihkannya, yang pasti saya harus mengganti baju saya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menjijikkan nempel di baju saya. Seperti itulah harusnya kita memandang dosa. Nah, hari ini kita belajar lagi bagaimana Alkitab menuliskan
orang yang menyesal karena dosa. Mari kita buka Lukas 18 ayat 10. Saya akan bacakan Lukas 18 ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Lompat ke ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Sekali lagi saya bacakan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ini adalah perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Ditulis dalam kitab Lukas. Saudaraku, Yesus menggambarkan beginilah seharusnya kita berdoa, seperti perumpamaan sebagai pemungut cukai ini berdoa. Kita harus menyesali diri kita, merendahkan diri kita. Bahkan Alkitab menuliskan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saya merenungkan firman ini, saya bayangkan pencuri yang ketangkap dan dipukul itu. Apa dia bilang? "Ampun, kasihanilah aku." Saya mungkin gak bisa menggambarkan ekspresinya, tapi Bapak Ibu mari kita menggambarkan bagaimana penyesalan yang harus kita lakukan. Kita butuh dikasihani oleh Allah. Mari kita baca ayat ke-14. Lukas 18 ayat 14 berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi Tuhan Yesus berkata, kalau kita menyesali dosa kita, memohon untuk pengampunan dosa kita, memohon untuk belas kasihan Tuhan, karena penyesalan kita akan dosa-dosa kita, maka Allah akan membenarkan kita. Kita akan dibenarkan oleh Allah. Jadi saudaraku, penyesalan yang sungguh-sungguh itu akan mendatangkan pengampunan, itu akan mendatangkan pembenaran dari Tuhan. Kita tidak bisa membenarkan diri kita dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, tidak bisa. Karena kita sebenarnya adalah orang-orang berdosa. Bagaimana kita membenarkan diri kita? Allah lah, Tuhan lah yang bisa membenarkan diri kita. Saudaraku, dosa kita yang menjijikkan itu seringkali membuat kita akhirnya melihat keadaan kita juga menjijikkan akhirnya. Dan banyak orang-orang Kristen yang melihat dirinya sangat menjijikkan dan akhirnya tidak mau datang kepada Tuhan. Dan iblis mengintimidasi mereka. Di dalam pikiran mereka bilang, saya nggak layak. Saya nggak layak untuk masuk ke gereja lagi. Saya nggak layak sebagai orang Kristen untuk ada di dalam komunitas rohani lagi. Tidak. Saya nggak, lebih baik ada di luar sana. Kenapa? Karena iblis memanfaatkan keadaan yang menjijikkan itu untuk mengintimidasi kita. Padahal kalau benar-benar kita sesali dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni dan Tuhan pasti menyucikan kita. Mari kita baca Lukas 15 ayat 20 sampai 22. Ini kembali perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu bagi saya ini sangat terkenal karena sering kali saya dengar tentang perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu itu, ya.
Lukas 15 ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia adalah anak bungsu itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Perumpamaan ini dinyatakan sendiri oleh Yesus, dan Yesus mau sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita menyesali dan datang kepada Bapa. Bapa yang penuh belas kasih itu pasti akan memulihkan keadaan kita, akan menyucikan kita kembali, dan akan mengembalikan posisi kita tetap sebagai anaknya, anak yang dikasihinya. Jadi saudaraku, penyesalan yang sungguh-sungguh disertai tindakan untuk kembali kepada Tuhan, itu menghasilkan pemulihan, itu menghasilkan pembenaran bagi kita anak-anak Tuhan. Sekali lagi, dosa kita harus benar-benar kita sesali, dan kemudian kita datang kembali kepada Bapa. Itulah pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menerangi kami, membuat kami mengerti bagaimana seharusnya kami menyesal akan dosa-dosa kami, dan bagaimana seharusnya kami tetap kembali kepada Tuhan. Itulah jalan kami dibenarkan, itulah jalan kami dipulihkan. Kami bersyukur, mampukan kami melakukannya, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Dan mungkin ke depan ketika kami lemah, kami akan melakukan dosa lagi. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau tetap menyediakan belas kasih kepada kami. Engkau tetap bisa memulihkan kami, Engkau tetap bisa membenarkan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini.
kami menikmati anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami semuanya bisa beribadah, kami semuanya bisa menikmati kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Kami bersyukur buat itu semua Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berikan kami kesempatan mendengar firman-Mu, menjadi tuntunan hidup kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih, ada sesuatu yang baru yang mengubah cara berpikir kami hari ini. Bagaimana kami harus benar-benar menyesal dan meninggalkan dosa yang kami sudah lakukan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan-Mu ada terus atas kami, sehingga kami mampu melepaskan dosa demi dosa yang kami lakukan, yang kami tahu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami anggap selama ini itu adalah hal yang biasa, karena kami mengikuti cara berpikir dunia, cara pandang dunia terhadap dosa-dosa yang kami lakukan. Kami bersyukur, percaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk terus bisa bertobat dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah melalui tuntunan video ini. Biarlah mereka juga merasakan hadirat Tuhan, dan mereka juga diubahkan lewat firman yang mereka dengar. Kami berdoa Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini bisa jadi berkat, bukan hanya buat orang-orang yang kami kenal, tapi juga buat orang-orang lain yang Tuhan pilih untuk diubahkan. Kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat kota kami. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyertai seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini yang mengatur kota ini. Tuhanlah yang mengurapi mereka, Tuhanlah yang menjamah hati mereka supaya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendatangkan sejahtera dan keamanan bagi bangsa dan kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada ini akan berakhir, kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu di keluargamu, lakukanlah itu dalam pekerjaanmu, bisnismu, studimu, seluruh kehidupanmu, bahkan seluruh keputusan-keputusan yang kau ambil berdasarkan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan di dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumi bunahan ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita